Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat untuk penonton yang sedang menyaksikan Bincang Kampus ke-6, Bincang Ceria Ilmu Terpeta. Bersama saya, Satra Wiguna, dan rekan saya, Rizky Sedianto. Kami pada hari ini akan menemani kalian dalam sebuah diskusi yang tidak hanya sebuah tentang reflektif, tetapi juga penuh semangat dan inspirasi. Ya, jadi hari ini kita akan mengangkat tema seputar peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 20 Mei. Nah, hari ini kita mengangkat tema tentang menyoroti peran anak muda dalam meneruskan dan memperbarui semangat reformasi. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai mahasiswa meneruskan sekaligus memperbarui semangat reformasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa terdahulu. Reformasi berasal dari bahasa Latin reformatio yang berarti suatu perubahan ke arah yang lebih baik, di mana jika dikaitkan dengan politik, maka hal itu berupa seperti gerakan untuk memperbarui sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang dianggap terjadinya kecurangan atau ketidaksesuaian sehingga butuh suatu gerakan untuk memperbaiki hal tersebut. Dan jika kita berbicara terkait dengan reformasi, maka pastinya tak lepas dari peristiwa pada tahun 1998. Yang mana pada saat itu menjadi wujud lahirnya gerakan mahasiswa yang berpikir kreatif, kritis, berani, dan peduli terhadap kondisi bangsa. Tantangan pada saat itu dan saat ini tentunya berbeda, di mana pada saat itu para generasi muda dihadapi dengan tantangan adanya krisis moneter, lalu juga adanya praktik KKN, represi politik, sedangkan pada saat ini kita dihadapi dengan adanya disinformasi atau penyampaian informasi yang tidak sesuai, yang salah, atau disebut dengan hoax, juga apatisme, dan dinamika sosial politik yang semakin kompleks. Disinilah kita sebagai mahasiswa penting sebagai generasi muda untuk dapat hadir, aktif, dan berkontribusi. Nah, tentunya dalam Bincang Kampus kali ini, kita tidak hanya berdua saja ya. Ya. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman-teman inspiratif dari Ketua UKM di UTM Jakarta. Mereka tidak hanya membina organisasi, tetapi juga menyalakan api semangat di UKM UTM Jakarta. Oleh karena itu, kami mengundang para ketua UKM atau unit kegiatan mahasiswa UTM Jakarta untuk dapat hadir menemani kami berdua di atas. Kepada para ketua UKM dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin sebelum kita memulai perbincangan, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Boleh dari kakak yang paling ujung, boleh diperkenalkan dari nama dan mungkin dari latar belakang organisasi, atau boleh juga bercerita seputar UKM, aktivitas UKM-nya. Silakan. Nama saya Indri Nurbaiti, dipanggilnya Indri. Saya berasal dari organisasi KEM UTM JKT, Sivitas Akademika Muhammadiyah Pecinta Alam, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. KEM UTM JKT ini bergerak di bidang pecinta alaman, ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin segitu dulu aja. Baik, silakan lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Setia Aprilia. Saya dari UKM Tapak Suci. UKM Tapak Suci merupakan yang bergerak di dalam bidang prestasi. Mungkin sekian. Nama saya Revan Alvisya, sebagai gubernur dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Badan Eksekutif Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis ini jadi mengawasi mahasiswa-mahasiswa yang berada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin sekian. Ya baik, nama saya Keiko Riko Stafido. Saya selaku Ketua Umum PKIMM FEB UTM Jakarta yang periode tahun 2024 hingga tahun 2025. Mungkin sedikit tentang IMM itu adalah wadah untuk mahasiswa, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa di PTMA untuk mengembangkan potensi diri dan juga berorganisasi dan mengembangkan skill-skill yang lain.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Asriani. Saya di sini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta atau bisa disebut dengan BEM UTM Jakarta. Sedikit cerita tentang BEM. BEM adalah lembaga intrakampus yang eksekutif yang berdiri di perguruan tinggi, dan BEM sendiri adalah tempat aspirasinya mahasiswa-mahasiswi UTM Jakarta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novel Fitra Kreditya. Saya di sini sebagai perwakilan dari PKIMM FST UTM Jakarta. Saya di sini juga mewakili ketua umum saya yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Sedikit bercerita, IMM itu adalah sebuah organisasi yang beranggotakan mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekian. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, terima kasih untuk perkenalan yang tadi sangat menyenangkan. Jadi kita juga mendapatkan pandangan baru bahwasanya UKM yang ada di UTMJ itu bervariasi dari tadi seperti dijelaskan oleh dari Kem dan TS, bahwasanya sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dirinya, juga sebagai untuk wadah berprestasi. Sedangkan dari IMM sendiri dan BEM itu merupakan suatu wadah dalam menyampaikan apa-apa saja yang diinginkan oleh mahasiswa terhadap keinginannya di kampus kita tercinta. Jadi tujuan kita untuk berbincang pada hari ini adalah untuk menggali peran mahasiswa, di mana kita tuh tidak hanya sekedar mewarisi semangat reformasi, tetapi juga memperbarui semangat itu dan menerapkannya dalam tantangan yang ada saat ini. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke diskusi inti pada hari ini, yaitu dengan sesi pertanyaan pertama terkait dengan apakah semangat reformasi itu masih hidup dan masih ada pada saat ini. Yang mana kita tahu bahwasanya reformasi pada tahun 1998 itu dikenal sebagai tonggak lahirnya, seperti yang saya sampaikan, bahwasanya penting terkait dengan sejarah reformasi Indonesia yang menciptakan mahasiswa yang berpikir kritis, juga bijak, dan peduli terhadap bangsa Indonesia, serta perkembangan zaman. Tentunya tantangan yang ada pada saat itu dan saat ini kan berbeda, yang mana dapat mempengaruhi dengan esensi perjuangan dan juga semangat yang ada pada mahasiswa pada saat ini. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, apakah semangat reformasi itu masih hidup di kalangan mahasiswa pada saat ini? Dan jika ada, dalam bentuk apa semangat itu biasanya muncul di dalam kegiatan atau aktivitas kampus yang biasanya teman-teman laksanakan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh ketua dari BEM Universitas UTM Jakarta. Terima kasih sebelumnya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator kita, yaitu Satria Wiguna dan juga Rizky. Untuk contohnya, lebih tepatnya, semisalkan kayak dari BEM sendiri itu mengadakan seminar tentang demokrasi ataupun seminar tentang bagaimana sih caranya kita mahasiswa berpikir kritis gitu. Nah, dari beberapa mahasiswa yang ikut andil aja itu kita udah bisa tahu kalau misalkan memang mereka itu punya jiwa yang reformasi, punya jiwa yang kritis gitu. Karena mereka ingin ikut andil ke dalam acara itu, yang dimana mereka juga ingin tahu bagaimana sih cara berpikir kritis seperti apa, bagaimana sih cara berpikir demokrasi itu seperti apa. Dengan hal-hal kecil seperti itu aja kita bisa melihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa UTM Jakarta atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar sana itu masih mempunyai jiwa yang reformasi, masih mempunyai jiwa yang berpikiran kritis untuk merubah suatu hal di kampus, entah itu mungkin merubah diri mereka sendiri atau mungkin merubah cara pandang mereka tentang negara-negara kita atau mungkin tentang hal-hal kecil yang terjadi di kampus kita, seperti itu. Jadi dari BEM itu dapat melihat bahwasanya masih ada semangat reformasi di kalangan mahasiswa, yang mana dimulai dari hal terkecil seperti menghadiri terkait dengan seminar demokrasi. Nah, mungkin bisa diberitahukan pandangan terkait dengan hal tersebut, yang mana kita ingin melihat apakah masih ada semangat reformasi pada masa saat ini. Mungkin bisa dilanjutkan dari perwakilan atau dari ketua IMM UTM Jakarta yang FEB. Oke, mungkin tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk tetap menyalakan api semangat, kurang lebih seperti itu ya. Apakah masih ada semangat reformasi dalam diri mahasiswa saat ini? Mungkin kalau dari saya pribadi, dengan majunya zaman yang tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi juga semakin maju, yang dimana itu adalah menjadi alat yang seharusnya bisa digunakan untuk menjadi alat-alat penyebaran informasi. Bagaimana kita harus bersikap sebagai mahasiswa, sebagai tentunya alat kontra pemerintah, bagaimana demokrasi berjalan juga kita harus mengawasi. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya yang saya lihat adalah
banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang juga sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya itu harus menjadi gerakan yang benar-benar jujur dalam artian bahwasanya kita bernegara ini adalah harus terus menegakkan keadilan. Karena yang kemarin kita lihat kita sebagai teman-teman mahasiswa ini melakukan demonstrasi turun ke jalan. Jadi kalau dibilang semangat reformasi masih ada atau tidak, sebenarnya masih ada. Tapi bisa dibilang tuh semakin kesini semakin luntur. Karena tidak semua mahasiswa itu peka terhadap apa yang terjadi di negaranya. Seperti itu. Dan tadi juga kita tidak tahu bagaimana yang melatar belakangi para teman-teman mahasiswa kita untuk turun ke lapangan. Yang kita takutkan adalah bagaimana negeri ini sudah tidak sehat ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi yang saya pribadi takutkan adalah perjuangan kita, teman-teman mahasiswa, mungkin dari lingkup kecil maupun lingkup besar, lingkup nasional, turun langsung ke jalan demonstrasi, harus bisa tetap dikobarkan api semangatnya, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu ataupun justru kesannya cuek gitu terkait dengan bagaimana menyikapi reformasi ini. Karena kalau kita tahu pada tahun 98 itu ada beberapa teman-teman mahasiswa kita yang gugur saat memperjuangkan dari masa Orde Baru menuju masa-masa reformasi ini yang semata-mata adalah untuk masa depan Indonesia, untuk kita-kita sekarang ini. Yang dimana kita harusnya itu melanjutkan perjuangan mereka seperti itu. Jadi jangan sampai api semangat perjuangan mahasiswa khususnya pada momentum ini kita akan memperingati Hari Reformasi Nasional yang dimana mahasiswa adalah aktor utamanya, gitu kan? Jangan sampai ya padam lah api semangat seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya dari statement yang diberikan oleh Ketua BEM dan juga Ketua IMM FEB. Yang mana tadi disampaikan bahwasanya memang api semangat reformasi itu masih ada, walaupun mungkin yang disampaikan tadi mulai sedikit terlihat agak menurun, tetapi tetap harus dibangkitkan dan juga dikembangkan, apalagi sekarang terjadinya percepatan zaman teknologi, di mana demokrasi, seperti yang disampaikan tadi, dari seminar demokrasi, juga digital yang ada, sehingga baik aksi ke jalan maupun di digital itu bisa dilakukan demokrasi yang ada, sehingga reformasi dan juga semangat perjuangan tetap tercipta di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Baik. Menyambung jawaban dari Ketum IMM FEB tadi ya, tadi kan sempat disebutkan kalau kondisi politik nih, terutama dalam penerapan reformasi, itu mengalami sedikit penurunan ya. Apalagi sekarang tuh kita mulai kenal dengan istilah yang namanya Indonesia gelap gitu ya. Jadi intinya pada kondisi politik zaman sekarang itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Terkadang apa yang kita perjuangkan itu justru malah tidak didengarkan oleh para penguasa ataupun para pemimpin di atas sana. Nah, sebenarnya ada 3 poin utama yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman semuanya mengenai kondisi politik zaman sekarang. Yang pertama itu mengenai politik identitas. Ya, kita pahami semua ya. Kebanyakan mahasiswa atau semua orang lah di Indonesia, di negeri ini, kebanyakan mereka itu hanya membela kepentingan kelompok mereka sendiri. Gitu. Jadi banyak orang yang merasa, bahkan saat kita mahasiswa nih, demo, terkadang ada yang bertanya, sebenarnya yang kalian bela itu siapa sih? Gitu. Karena emang kadang dalam proses demonstrasi, kita sebagai mahasiswa ya mau nggak mau kayak menutup jalan gitu kan. Tapi ini kan jadi semacam pro kontra ya. Nah, ini kan jadi mungkin perlu kita kritisi gitu. Kenapa masih ada orang yang berpikiran kayak gitu? Nah, kemudian untuk yang kedua adalah masalah ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya, hal itu tuh dimulai dari ketidakpercayaan kita terhadap pemerintah. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, apapun yang istilahnya dirubah oleh pemerintah, itu mungkin kita agak sedikit kurang percaya. Nah, hal inilah yang menimbulkan masalah yang bisa dibilang cukup serius ya. Terutama dalam contoh kecilnya saja, seperti waktu pemilihan presiden tahun kemarin. Ketika salah satu pasangan menang, itu banyak orang yang menganggap itu adalah suatu hal yang mungkin curang atau tidak adil secara perhitungan suara atau apapun itu. Nah, itu juga karena dampak berkurangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Tentunya kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa hanya diam saja, tetapi harus menyikapi hal itu semua. Tapi itu nggak bisa seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita waktu tahun 98 yang lalu, yang menduduki gedung DPR, terus mungkin di sana
sampai menurunkan pemerintahan Orde Baru, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, mungkin dari BEM FEB bisa dijawab mengenai gimana caranya kita tuh menyikapi hal-hal seperti itu tanpa harus menciptakan kerusuhan yang terjadi di tahun 98. Jadi untuk menyuarakannya tuh nggak harus turun ke jalan. Dalam hal kecil, misalkan kan semua main sosmed, kayak untuk berita-berita masuk itu cepat, jadi kayak lebih melek lah tentang kondisi politik, kayak men-share apa yang viral di media sosial tentang politik, kayak gitu-gitu aja. Mungkin dari hal sekecil itu juga bisa memperjuangkan suara. Ya, itu aja mungkin. Jadi bisa saya simpulkan kalau sebenarnya untuk bergerak itu kita nggak harus langsung ke langkah yang besar ya, tapi melalui langkah kecil yang terus kita lakukan itu bakal jadi suatu hal yang besar ya, gitu ya. Oke. Baik, mungkin bisa lanjutkan sama ketua umum dari KEM. Saya juga setuju sih tentang kita nggak perlu turun ke jalan, bukan nggak perlu turun ke jalan, tapi kita bisa ngelakuin hal-hal kecil kayak nge-share berita apapun yang sedang ramai di sosmed untuk disebar ke sosmed kita sendiri. Tapi menurut saya untuk turun ke jalan juga penting, sangat pentingnya. Jadi dari hal-hal kecil itu mungkin bisa rutin dilakuin, terus mungkin diskusi-diskusi antar teman atau organisasi-organisasi di kampus, dan agar bisa bergerak juga gitu untuk langsung turun ke jalan juga. Jadi benar ya yang diomongin sama ketua umum KEM. Jadi memang di era digital ini tuh kita tidak hanya bisa mengandalkan mungkin berdemonstrasi secara langsung, tapi juga bisa lewat media sosial. Karena seperti yang kita tahu, jangkauan media sosial itu jauh lebih luas daripada demonstrasi secara langsung. Bahkan ketika kita mungkin hanya sekedar memposting di media sosial, itu satu dunia itu bisa tahu ya. Jadi memang dampak media sosial itu sangat-sangat besar. Tuh, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian, bahwasanya memang terkait dengan ditanyakan oleh rekan saya, bagaimana sih kita mengkritisi dan menyikapi politik identitas, ketidakpercayaan kita terhadap pemilu, dan juga revisi undang-undang yang kontroversial. Itu memang seperti yang teman-teman sampaikan, bahwasanya di era percepatan digital, kita juga harus bijak dalam menggunakan informasi, di mana kita tidak boleh langsung menerima informasi apa saja yang disebarkan di media sosial, tapi seperti yang disampaikan oleh ketua dari BEM FEB dan juga KEM, bahwasanya kita harus bijak, harus juga bisa memilah-milah dan mencari informasi apakah benar hal tersebut disampaikan sesuai dengan seadanya atau memang hal tersebut malah menjadi suatu propaganda dan kontroversial. Berarti kita memang harus tetap menjaga dan melihat apalagi di dunia perkembangan digital ini. Nah, terkait hal itu pastinya di zaman sekarang ini dan percepatan digital, pasti akan ada dan banyak tantangan terkait dengan semangat reformasi yang dialami oleh mahasiswa atau generasi muda pada saat ini. Nah, mungkin berdasarkan sumber dari Lembaga Survei Indonesia, itu kalau tidak salah pada tahun 2024 menyatakan untuk tingkat melek politik mahasiswa atau generasi muda itu menurun di angka 60%. Nah, itu kan salah satu tantangan dari zaman pada saat ini. Nah, mungkin apakah ada lagi tantangan yang sekiranya dapat dihadapi atau terjadi pada generasi saat ini yang bisa teman-teman sekalian coba sampaikan? Mungkin bisa dijawab pertanyaan saya dari Ketua IMM FST. Ya, kalau untuk tantangan di era digital ini untuk mengobarkan semangat reformasi, ada seperti buzzer gitu. Nah, jadi kayak apa, dia mengalihkan opini publik, terus juga ada berita-berita hoax. Nah, menurut saya kalau untuk cara mengatasinya, mahasiswa itu harus bisa berpikir kritis dan mengkaji ulang setiap berita yang ada, dan juga memperbanyak forum diskusi, ruang diskusi untuk mengkaji berita tersebut. Oke, baik. Menarik ya. Jadi kita memang walaupun zaman semakin canggih, informasi semakin mudah kita dapatkan, kita juga tetap harus melek terkait dengan diskusi dan juga menelaah apakah informasi yang kita dapatkan itu sesuai atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh tadi Ketua dari IMMFST. Mungkin ada tambahan dari khususnya Ketua KEM. Tantangan saat ini untuk anak muda itu rasa apatis,
kadang kita ngerasa kayak itu bukan urusan kita gitu, kayak apapun yang terjadi tuh kayak nggak ada hubungannya sama kita, padahal di hidup ini kan masih ada sangkut pautnya sama politik. Jadi hal-hal yang berbau politik itu pasti berdampak sama hidup kita. Untuk menumbuhkan rasa peduli sih di dalam diri kita sendiri agar tetap mengikuti perkembangan negara ini. Oke, baik. Ya, tadi kalau dari Ketua IMM FST itu menyatakan bahwasanya kita tetap tantangan saat ini yaitu adanya buzzer atau juga penyampaian informasi yang tidak sesuai, sedangkan dari Ketua KEM menyampaikan bahwasannya pada saat ini tantangan itu terjadi atau kurangnya sikap peduli para generasi muda dengan politik yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin dari Ketua Tapak Suci terkait dengan sebagai organisasi yang mengayomi terkait dengan tidak hanya seni bela diri tapi juga bisa untuk memproteksi baik dirinya ataupun negara yang ada ini. Bisa disampaikan juga tantangan apa sih yang saat ini sekiranya dihadapi atau dilihat dari Ketua Tapak Suci sendiri? Saya setuju dengan Ketua KEM tadi, yang itu terutamanya sikap apatis. Banyak anak muda sekarang itu yang nggak peduli dengan berita-berita yang sekarang terjadi. Contohnya itu dengan isu-isu politik UUD. Nah, banyak anak muda yang sekarang itu nggak peduli dengan hal itu. Terus mereka itu, Oke, baik. Berarti secara kesimpulan terkait dengan tantangan yang ada pada saat ini di era percepatan digital dan juga yang disampaikan oleh teman-teman bahwasanya memang tantangan kita itu terutama pada buzzer yang dimana dia memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai. Ketika ada informasi yang benar kita sampaikan, maka akan dibantah dan juga akan dipendam lah ke dalam bawah tanah peribahasanya ya. Lalu juga dari pihak atau dari Ketua KEM dan Tapak Suci juga menyatakan bahwasanya kurangnya tingkat peduli kita terhadap politik atau apatisme itu menyebabkan buzzer-buzzer tadi atau informasi-informasi yang tidak benar itu dapat masuk ke generasi muda sehingga kurangnya partisipasi mereka dalam menjaga semangat reformasi pada saat ini. Nah, ya. Jadi memang mau nggak mau kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, sejalan dengan hal itu, saya juga pengen bertanya sama teman-teman semuanya mengenai mungkin kan kalian nih di organisasi itu pasti berinteraksi dengan mungkin teman-teman yang satu angkatan atau bahkan di bawah atau bahkan para alumni gitu ya. Itu kan perbedaan generasi di antara kalian itu pasti menciptakan perbedaan pola pikir. Nah, yang saya pengen tanya tuh menurut pilihan kalian gimana sih generasi kalian tuh dalam menyikapi semangat reformasi itu apakah masih tinggi atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab sama Ketua IMM FEB. Ya, mungkin untuk menyikapi apa tadi pertanyaannya? Menyikapi bagaimana? Ya, lebih ke arah penilaian Anda. Oh, penilaian generasi kami gitu terhadap sejarah ataupun perjuangan reformasi seperti itu ya. Mungkin seperti yang tadi saya bilang ya bahwa semakin zaman modern itu semakin banyak hal-hal yang dapat memengaruhi pola pikir kita, terutama generasi Z ini ya. Dengan cepatnya kemajuan teknologi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat bahwa semangat perjuangan khususnya reformasi ini harusnya bisa digencarkan. Cuma kembali lagi tadi kepada kembali dengan pernyataannya Ketua Umum dari KEM dan juga Tapak Suci bahwa kurangnya rasa peduli, jadi seolah tuh itu bukan urusan kami. Jadi mungkin itu sih yang harus ditingkatkan. Dengan apa? Mungkin dengan tadi memanfaatkan kemajuan teknologi bahwa sejarah itu harus diulangi dalam artian kalau kata Bung Karno itu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi itu bisa tuh di mana media sosial itu digunakan untuk menyebarluaskan lagi sejarah bahwa oh apa sih yang sebenarnya terjadi pada tahun 98, oh jadi seperti ini melalui berbagai macam platform dan juga bentuk konten, misalkan di YouTube atau di Instagram Reels gitu kan, segala macam di Twitter. Jadi itu mungkin adalah salah satu cara gimana kita tidak melupakan apa yang telah terjadi di masa lampau. Mungkin ya intinya adalah pandangan generasi kami dengan generasi-generasi di atas kami
orang tua kami seperti itu kan. Mungkin sedikit berbeda karena tadi berbagai macam faktor yang membuat menurunnya semangat, terutama untuk menegakkan kembali keadilan yang pada momentum ini adalah reformasi seperti itu. Mungkin kebanyakan dari kami teman-teman mahasiswa ataupun dari ya apa namanya teman-teman yang seumuran kami gitu ya, mungkin hanya sedikit yang merasa bahwa reformasi itu harus ditegakkan lagi, harus diingat kembali. Banyak dari mereka yang cuma sekedar reformasi cuma hanya sejarah yang udah lalu aja. Zaman sekarang kan tenang-tenang aja gitu. Karena saya pribadi juga ada beberapa teman saya yang merasa seperti itu. Selama kita masih baik-baik aja, selama kita masih bisa mencari uang. Tapi kalau semangat reformasi tidak ditegakkan lagi dalam artian kita sebagai mahasiswa ataupun teman-teman semua ini yang justru harus menjadi kontrol pemerintah, yang harus menjadi alat untuk ya namanya kan rakyat, kita rakyat ya, itu yang mendasari demokrasi kan, dimana rakyat itu di atas segalanya seperti itu kan. Jangan sampai kita tuh cuma termakan oleh rayuan-rayuan, termakan oleh janji-janji manisnya aja gitu. Mungkin ya intinya adalah menyikapinya itu bisalah digunakan media sosial dengan bijak seperti itu, bisalah menyebarkan informasi-informasi dan juga sejarah yang tentunya harus kita ingat dan jangan lupakan, karena kita intinya adalah seorang mahasiswa seperti itu ya.